Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara, selaku moderator presentasi dari kelompok 2 mengenai subjek HI Vatikan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Michelia Albanatania, NPMB 1 Akusen 21068. Yang kedua ada Dara Latifah Kalsumnova, NPMB 1 Akusen 21078. Yang ketiga ada Dea Apriliandira, NPMB 1 Akusen 21088. Yang keempat ada Gia Intan Sabrina, NPMB 1A 01098. Yang kelima ada Emre Chan Al-Rahman Hasanora, NPMB 1A 021108. Yang keenam ada Citra Rizky Ananda, NPMB 1A 021118. Yang ketujuh ada Tria Valencia, NPMB 1A 021128. Adapun materi-materi yang akan kami bawakan dalam presentasi kali ini, yang pertama ada apa itu subjek HI yang akan dibacakan oleh Michelle. Yang kedua ada sejarah Vatikan yang akan dibacakan oleh Citra. Yang ketiga ada fakta Lateran, yang dasar hukum fakta Lateran yang akan dibacakan oleh Gia. Yang keempat ada dasar hukum konvensi Montevideo yang akan dibacakan oleh Tria. Yang kelima ada ketentuan-ketentuan konvensi Montevideo yang akan dibacakan oleh Dara. Dan yang terakhir ada isi-isi Vatikan yang akan dibacakan oleh Ray-chan. Subjek hukum internasional adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, serta memiliki hubungan hukum atau bertindak menurut ketentuan hukum internasional yang berlaku. Subjek hukum internasional terbagi menjadi dua, yaitu subjek hukum internasional penuh dan subjek hukum internasional terbatas. Subjek hukum internasional penuh terdiri atas yang pertama adalah negara, yang kedua adalah organisasi internasional, yang ketiga adalah Tahta Suci Vatikan. Yang dimaksud dengan Tahta Suci Vatikan adalah Gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus di Vatikan. Tahta Suci Vatikan diakui sebagai subjek hukum internasional berdasarkan Traktat Lateran pada 11 Februari tahun 1929 antara pemerintah Italia dan Tahta Suci Vatikan mengenai penyerahan sebidang tanah di Roma. Vatikan dibentuk melalui Traktat Lateran yang ditandatangani pada tanggal 11 Februari 1929 antara Wakil Perdana Menteri Vatikan Kardinal Pietro Gasparri dan Perdana Menteri Kerajaan Italia Benito Mussolini. Isi Traktat Lateran tersebut mengakui bahwa negara Kota Vatikan sebagai badan yuridis dan politis, dengan jaminan kemerdekaan dan kedaulatan atas daerah yang dikelilingi tembok. Vatikan juga mengatur hak milik Vatikan yang lainnya yang disebut sebagai ekstrateritorial. Maksud dari ekstrateritorial tersebut diantaranya terletak di Roma, yaitu Basilika Santo Giovanni Lateran, Basilika Santa Maria Maggiore, Basilika Santo Paulus, Palazzo della Cancelleria, Palazzo di Propaganda Fide, Palazzo San Callisto, dan Palazzo Santo Offizio. Negara ini berbentuk ekslesiastik atau monarki sakerdota yang diperintah oleh uskup Roma, yaitu paus. Pejabat tertinggi adalah klerus Katolik berasal dari berbagai negara. Dasar Hukum Vatikan, Fakta Lateran 1929. Negara pertama yang mengakui Vatikan adalah Italia melalui Fakta Lateran yang ditandatangani pada 1929 yang menjadi dasar berdirinya Kota Vatikan. Ketentuan-ketentuan konvensi Montevideo antara lain, yang pertama, memiliki populasi permanen yang secara faktual penduduk tetap Vatikan adalah 800 orang. Yang kemudian nomor 2, memiliki suatu wilayah tertentu yang dalam hal ini tahta suci terletak di atas lahan seluas 44 hektar atau 0,44 km yang terletak di tengah-tengah kota Roma, Italia. Yang ketiga, terdapat suatu bentuk pemerintahan yang dalam hal ini bentuk negara Vatikan adalah monarki absolut yang dikepalai oleh seorang paus, kepala negara, yang memiliki kekuasaan absolut atas kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang keempat ada serta memiliki kapasitas untuk terlibat dalam hubungan internasional dengan negara lain. Dalam hal ini, selain Vatikan adalah pihak pada perjanjian-perjanjian internasional seperti The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination dan Vienna Convention on Diplomatic Relations. Selain itu, Vatikan adalah anggota pada organisasi internasional seperti WOIP dan UNESCO. Vatikan juga memiliki hubungan diplomatik dengan negara-negara di dunia. Sebagai contoh, Indonesia yang memiliki perwakilan diplomatik khusus untuk Vatikan, begitu juga Vatikan terhadap Indonesia. Isu-isu negara Vatikan. 1. Seks anak. Sebagian besar korban pelecehan adalah anak laki-laki, tetapi anak perempuan juga disalahgunakan. Para pejabat gereja secara rutin dan sengaja menggambarkan pelecehan itu sebagai horseplay dan gulat. Itu bukanlah hal-hal seperti itu. Itu adalah pelecehan seksual termasuk pemerkosaan. Dan bahkan seorang imam telah mencabuli 5 perempuan bersaudara dalam satu keluarga. Namun, keuskupan membuat perjanjian rahasia dengan keluarga korban. Para uskup Katolik menutup-nutupi pelecehan seksual anak oleh para imam gereja. Anak-anak diajarkan bahwa pelecehan ini tidak hanya normal, tetapi itu adalah suci. 2. Sebagai moral power dalam dunia internasional. Vatikan diakui sebagai sebuah negara berdaulat oleh Italia melalui Traktat Lateran yang ditandatangani pada tahun 1929. Pasca penandatanganan perjanjian tersebut,
Peran Vatikan dalam dunia internasional memasuki babak baru, di mana Vatikan diakui tidak hanya sebagai kiblat agama Katolik sedunia, tetapi juga sebagai negara berdaulat. Sebagai negara berdaulat sekaligus pusat gereja Katolik, Vatikan memainkan peran dalam dunia internasional sebagai moral power. Vatikan, melalui Paus, para pejabatnya selalu aktif menyuarakan penegakan nilai-nilai kemanusiaan dan perdamaian ke seluruh dunia. Dalam hal ini, Vatikan selalu melihat berbagai isu global dari kacamata gereja Katolik.